Hai, balik lagi di channel kita 13CH. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai tips-tips cara belajar. Kalau ngomongin belajar tuh udah kerasa banget gak sih mager dan malesnya? Kadang bahkan dengar kata belajar aja udah bikin kita bad mood. Menurut kalian itu agak aneh gak sih? Sebenarnya kita ini kan pelajar, dan tugas kita ya harus belajar sebagai prioritas. Tapi kenapa sih kalau ngomongin belajar, ngebahas belajar, ngelakuinnya aja, kayaknya tuh nggak niat dan males banget deh pokoknya. Nah, kalau dari kita mungkin sebenarnya cara belajarnya yang salah. Makanya di sini kita mau ngasih nih tips-tips belajar biar lebih efektif dan kalian bisa nikmatin nih. Nah, yang pertama itu jadikan belajar bukan sebagai beban. Ini tuh harus jadi fondasi pemikiran kita sebelum kita mulai belajar nih. Kenapa sih? Karena kalau misalnya kita belajar dengan pemikiran bahwa belajar itu beban atau belajar itu kewajiban, kadang tuh bikin kita jadi tertekan. Rasa ingin belajar pun langsung menurun. Karena itu, ubah nih pemikiran kita kalau belajar ini bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Kenapa sih kebutuhan? Karena kebutuhan sendiri itu merupakan suatu hal yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Kalau kita merasa butuh akan ilmu-ilmu itu, kita juga bakal lebih semangat nih belajarnya, kita bakal lebih sungguh-sungguh karena kita merasa kita butuh nih akan ilmu ini. Mungkin misalnya untuk pekerjaan nanti dan sebagainya. Kita semakin dewasa, kita juga semakin harus punya ilmu yang lebih banyak gak sih? Untuk bisa menghadapi dunia luar. Kalau kita merasa butuh akan ilmu itu, kita bakal cari nih. Tapi kalau kita merasa kayak ya udahlah, malas-malasan aja, toh nggak butuh nih ilmunya, buat apa sih? Kita juga nggak bakal mulai semangat nih untuk belajarnya. Karena itu, hal pertama yang harus diingat tuh ini, jangan jadiin beban dan kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan yang bakal berguna untuk hidup kita ke depannya. Agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita, agar kita bisa menjalani hidup kita ke depannya, bukan sebagai beban. Tips yang kedua itu, cari tempat belajar yang nyaman dan kita sukain. Ini jadi salah satu kunci penting juga buat dalam belajar nih. Karena kalau misalnya kita nggak suka tempatnya atau kita nggak nyaman akan tempatnya, nanti belajar kita jadinya keganggu. Kita jadinya nggak bisa fokus akan pelajaran yang kita ingin pelajari nih. Makanya cari tempat yang nyaman dan kita sukain untuk kita bisa belajar dengan fokus. Selanjutnya ada susun target belajar. Dengan menyusun target belajar ini akan membantu kita supaya kita tahu nih apa yang harus kita pelajari hari ini atau apa yang harus kita pelajari dalam satu minggu ini dan seterusnya. Kalau misalnya kita nggak ada tujuan belajar, kadang kita tuh bingung jadinya harus belajar apa sih nih minggu ini, harus belajar apa sih hari ini, padahal kan gue nggak ada ujian ya, apa nggak usah belajar. Jadi mungkin pikirannya kan kayak gitu ya. Makanya kita harus susun dulu nih dari awal sebelum kita belajar. Kayak hari ini aku mau belajar materi A, biar minggu depan aku bisa belajar materi B, terus aku nyicil buat nanti UTS, misalnya kayak gitu. Makanya menyusun target belajar ini juga bisa dikatakan penting karena dapat membantu kita nih dalam mengukur waktu belajar kita dan apa sih apa yang harus kita pelajari. Jadi kita nggak lost gitu, kita nggak bingung. Nah, selanjutnya ini hal yang paling penting, pahamin dan jangan hafalin. Kenapa sih harus dipahamin? Karena dalam belajar itu kalau kita nggak paham, semua bakal cepet lupa gitu. Kalau kita hafalin aja nih, misalnya definisi ini apa, bla bla bla. Kalau kita cuma hafalin, itu dalam waktu singkat kita bakal dengan cepat lupa. Maka dari itu kita harus pahami nih materinya apa sih yang sedang dipelajari, apa sih judul dari pelajaran ini. Jangan cuma dengar terus udah kita lupain dosen yang ngomong apa, atau misalnya kita cuma baca udah kita gak pahamin nih apa. Atau mungkin kalau cuma kita hafalin kayak
oke, ini apa, ini apa, ini apa. Tapi ya udah, mungkin setelah UTS, setelah ujian, kita bakal lupa. Atau bahkan setelah ngerjain tugas doang kita bakal lupa nih kalau kita cuma ngafalin. Karena itu harus kita pahamin apa sih yang lagi kita pelajarin, topik apa yang kita pelajari, judul apa yang kita pelajari, dan sebagainya. Ini jadi salah satu hal yang penting yang kalian harus inget banget. Selanjutnya itu diskusi. Kalian pernah dengar juga ada salah satu belajar yang efektif, yaitu dengan cara mengajari teman sebaya kita atau mengajari teman kita. Tapi kalau misalnya di perkuliahan, menurut aku diskusi ini lebih penting dibanding mengajari teman. Karena mungkin sekarang tuh udah nggak saling mengajari, tapi saling berdiskusi nih. Nah, dengan diskusi ini kita bakal banyak banget dapet pelajaran-pelajaran dan hal-hal baru nih yang belum kita ngerti mungkin atau belum kita tahu. Karena dalam diskusi ini nanti bakal banyak komunikasi, bakal banyak brainstorming yang memunculkan ide-ide, ilmu-ilmu, pelajaran baru yang bakal kita dapat nih dan bisa kita serap. Selain itu dalam diskusi ini sebenarnya bukan mengajar, tapi kita bisa berbagi nih ilmu kita. Kalau kita berbagi ilmu kita berarti udah memahami nih apa sih yang kita pelajarin, dan kita bakal selalu ingat akan apa yang kita kasih tahu kepada orang lain. Makanya menurut aku diskusi ini jadi salah satu hal yang penting dalam perkuliahan. Karena itu jangan pernah skip diskusi, and always participate di diskusi apapun, terutama diskusi kelompok ya, yang tugas. Selanjutnya itu kasih jeda dalam belajar. Nah, tips ini itu tips tambahan karena dalam belajar itu kita nggak boleh memforsir diri kita, karena kalau kita terlalu memforsir untuk belajar, belum tentu apa yang kita pelajari itu bakal masuk, atau belum tentu apa yang kita pelajari itu bakal bertahan gitu loh. Kalau kita terlalu menekan diri kita, makanya kita harus kasih jeda diri kita sendiri juga dalam belajar. Misalnya kita kemarin udah susun target, kita hari ini mau belajar 3 jam. Nah, dalam 3 jam itu jangan 3 jam panjang tanpa istirahat kita belajar. Kita juga harus kasih jeda dalam 3 jam. Misalnya pakai cara 20 menit 5 menit. Jadi kita belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Belajar 20 menit, istirahat 5 menit sampai 3 jam itu full istirahat dan belajar. Tapi kalau misalnya 20 menit dan 5 menit itu terlalu mendistract kita, mungkin kita bisa lebih memperpanjang durasinya. Misalnya kayak 1 jam kita belajar, kita istirahat 15 menit. Terus lanjut lagi 1 jam belajar, istirahat 15 menit, dan seterusnya. Karena yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita belajar tanpa istirahat, otak kita nggak bakal bekerja dengan baik juga. Malah mungkin apa yang kita pelajari sebenarnya nggak keserap dalam diri kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita kasih jeda juga untuk diri kita. Nah, selanjutnya ini mungkin sering jadi perdebatan nih di antara kita para pelajar ya. Ada beberapa yang suka belajar sambil denger musik, tapi ada juga yang malah nggak bisa nih belajar sambil denger musik. Kalau aku sendiri untuk fokus, aku tuh nggak bisa belajar dengan musik karena aku ngerasa itu jadi distraction dan aku malah nyanyi-nyanyi dan semacamnya lah ya. Nah, karena itu aku harus belajar dalam diam. Nah, tapi kalau dalam hal musik ini kan preference kalian ya, kalian sukanya yang mana, bisa ngerjainnya yang mana. Alangkah baiknya kalian tahu nih apa yang bisa kalian lakukan dan apa yang nggak bisa kalian lakukan dalam belajar. Kalau misalnya kalian tuh pingin belajar pakai musik tapi sebenarnya kalian nggak bisa, ya jangan dipaksain, belajar aja dengan keadaan yang tenang gitu. Jadi untuk musik ini kalian lakuin sesuai apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa, apa yang kalian nikmatin gitu. Selanjutnya itu kritis. Sebagai anak kuliah tuh penting banget gak sih berpikir kritis? Pasti kayak banyak aja gitu tugas-tugas yang harus berpikir kritis, pertanyaan, bahasan, dan segala macamnya lah ya. Nah, gimana sih cara berpikir kritis? Mungkin hal yang paling mudah kita lakuin tuh dengan kita aplikasikan apa yang kita pelajarin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian udah pahami apa materinya, apa pelajarannya, dan segala macamnya, pasti nanti di kehidupan sehari-hari kalian juga bakal connect nih
ih ini kan kayak yang gue pelajarin kemarin dan segala macamnya nih. Jadi kita tuh bisa ngaplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari, atau kita bisa connect the dot gitu loh. Kita bisa connectin apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dengan pelajaran kita. Misalnya aku nih, anak komunikasi, aku lagi ada cekcok nih sama abang dan kakakku. Terus aku lihat kayak, apa sih yang salah dalam percakapan ini gitu. Atau, ih percakapan ini salah ya, kayak yang aku pelajari kemarin salahnya tuh di sini gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi berpikir kritis itu penting banget sih sebenarnya emang. Tapi misalnya kalian susah, mulai dulu lihat dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita nih. Kita sambungkan aja dengan apa sih yang udah kita pelajarin gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin notes. Notes ini sebenarnya nggak wajib, cuman ini jadi salah satu hal yang membantu banget nih dalam belajar kita. Notes juga sebenarnya nggak harus bagus-bagus, nggak harus yang dengan lika-liku segala macam. Asal apa yang kita tulis itu kita bisa pahami gitu. Kayak apa yang menurut kita penting kita tulis aja. Nggak harus dengan cara bagus, nggak harus dengan kertas-kertas bagus atau segala macam. Tapi yang menurut kita penting kita catat mungkin. Jadi kita bisa tahu nih apa yang udah kita pelajari, ada yang apa yang belum kita pelajari dan sebagainya. Selain itu, notes juga berguna untuk bantu kita dalam ujian mungkin ya. Karena kita sebagai anak kuliah ini, kita nggak dituntut lagi kan untuk menulis, untuk mencatat, mengerjakan PR dan sebagainya. Kita harus sadar nih, kalau kita butuh tugas itu, kita butuh notes itu dan sebagainya. Makanya aku lebih menyarankan untuk tetap tulis notes. Jadi tulis saja apa yang menurut kalian penting, apa yang kalian butuhkan gitu loh di notes itu. Gak harus semuanya kalian tulis, apa yang dikatain dosen kita tulis, apa yang dosen bilang tulis full, gak harus. Cuma tulis aja poin-poin penting yang menurut kalian butuh gitu loh untuk kalian pelajari ulang, atau untuk kalian cari tahu, kalian perdalami materinya dan sebagainya. Terutama buat ujian, ini tuh bakal jadi hal yang lumayan berguna banget sih. Karena kalau misalnya kita ujian, kita tahu nih apa yang udah kita pelajari misalnya 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Dan dari notes-notes itu akan bantu kita untuk kita tahu poin-poin apa yang udah kita pelajarin. Nah, mungkin itu sedikit tips dari aku. Semoga bermanfaat buat perkuliahan kalian. And see you on the next video. Bye-bye. Satu lagi tips tambahan dari aku, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Karena dari tugas sendiri itu kita bisa belajar nih materi-materi yang sebelumnya kita pernah pelajari dan kita review lagi di tugas itu. Bahkan tugas biasanya bantu kita untuk berpikir kritis. Nah, kalau misalnya kita ngerjain tugas mepet deadline, biasanya kita cuma terburu-buru dan gak mengerti nih inti tugasnya apa yang dipelajari dalam tugas itu dan sebagainya. Makanya jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, karena itu juga bisa bantu kalian dalam cara belajar.